Ini mengingatkan saya pada tahun 2017, tepatnya pada akhir Januari, yang pada saat itu saya ditugaskan di kantor saya untuk meliput persiapan Imlek di daerah Lasem atau Kecamatan Lasem. Lasem sendiri merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang. Karena waktu itu saya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu ya, itu tidak saya sia-siakan untuk sowan ke Gusmus untuk wawancara dengan beliau. Karena kebetulan waktu itu kondisi politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 itu memang masa terbelah oleh politik identitas yang menurut saya waktu itu butuh pencerahan dari tokoh-tokoh yang bisa membuat Republik ini menjadi adem. Salah satunya Gusmus. Putusan MK yang mengabulkan batas usia capres-cawapres bisa dijabat usia di bawah 40 tahun dan berujung pada majunya Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya Pak Prabowo, ini masih terus berseliweran. Berbagai kelompok masyarakat, bahkan mahasiswa juga memberikan kritik terkait hal itu, kecuali kelompok-kelompok atau partai politik yang mendukung Mas Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Sudah pasti ini senang dan gembira ya. Mas Gibran ini luar biasa karena bisa menyebut, menyalip tokoh-tokoh hebat, ketua-ketua umum partai politik seperti Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar lewat kalah sama Mas Gibran. Begitupun juga dengan Pak Zulkifli Hasan. Pan. Ini juga kalah sama Mas Gibran Rakabuming. Karena faktanya Pak Prabowo Subianto ini lebih melirik Mas Gibran Rakabuming ketimbang Pak Airlangga Hartarto atau Pan Pak Zulkifli Hasan. Dan tidak dipungkiri sejauh ini memang tokoh-tokoh itu, Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, atau Pak Zulkifli Hasan, Pan, ini tidak begitu menarik perhatian Pak Prabowo ya untuk dijadikan sebagai pendampingnya. Pak Prabowo lebih memilih Mas Gibran Rakabuming Raka, yang kalau kita lihat secara pengalaman baru kisaran 2 tahun lebih lah, 2 atau 3 tahunan menjabat sebagai wali kota Solo, yang jika dibandingkan dengan Pak Airlangga Hartarto atau Pak Zulkifli Hasan ya cukup jauh pengalamannya ya, usianya pun masih jauh, sehingga jika ini menuai kritik ya menjadi hal yang wajar. Kita juga berharap keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran sendiri harus siap menerima kritik dari masyarakat. Saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat tidak begitu mempersoalkan ya siapapun yang menjadi capres atau cawapres pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena semua kita serahkan kepada seluruh rakyat pemilih di Republik ini. Silakan, monggo rakyat memilih yang mana. Milih yang muda dan yang tua, milih yang rambut putih dan yang punya keberanian melawan korupsi, atau yang cerdas dan dari santri, yaitu Mas Anies Baswedan dan Cak Imin atau Gus Muhaimin Iskandar. Semua terserah rakyat. Terkait kritik yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat dan kelompok-kelompok organisasi lainnya, termasuk mahasiswa, ini ada satu kelompok yang menarik. Ia menamakan dirinya sebagai Majelis Permusyawaratan Rembang atau MPR. Kelompok ini salah satunya adalah budayawan Gunawan Muhammad. Ia membuat kegiatan atau acara urun rembuk
bertemu dengan Gusmus di Rembang. Ini mengingatkan saya pada tahun 2017, tepatnya pada akhir Januari, yang pada saat itu saya ditugaskan di kantor saya untuk meliput persiapan Imlek di daerah Lasem atau Kecamatan Lasem. Lasem sendiri merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Rembang. Karena waktu itu saya memiliki waktu kurang lebih 1 minggu ya, itu tidak saya sia-siakan untuk sowan ke Gusmus untuk wawancara dengan beliau. Karena kebetulan waktu itu kondisi politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017 itu memang masa terbelah oleh politik identitas yang menurut saya waktu itu butuh pencerahan dari tokoh-tokoh yang bisa membuat Republik ini menjadi adem. Salah satunya Gusmus. Majelis Permusyawaratan Rembang atau MPR. Dalam momen ini, salah satu materi yang dibahas adalah kondisi politik saat ini, yaitu pasca putusan MK yang berujung majunya Mas Gibran Rakabuming sebagai Cawapres 2024 yang akan datang. Dan apa yang disampaikan oleh Gusmus usai acara urun rembuk adalah apa yang saat ini terjadi sungguh membuat terluka. Apa yang disampaikan oleh Gusmus ini menurut saya juga bisa menjadi perenungan kita semua. Karena ya tidak dipungkiri ketika MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres bisa diikuti oleh usia di bawah 40 tahun. Lalu tiba-tiba Mas Gibran Rakabuming maju sebagai Cawapres. Ini banyak opini yang berkembang di masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi melalui putra mahkotanya Mas Gibran Rakabuming. Ada juga yang menilai bahwa ini adalah aji mumpung. Mumpung Pak Jokowi saat ini sedang berkuasa dan banyak peluang untuk melenggangkan Mas Gibran dalam karir politiknya. Namun buat saya sebagai masyarakat, siapapun yang maju sebagai capres atau cawapres nggak ada masalah. Yang penting itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kita bersama. Yang kita tidak setuju adalah maju sebagai capres atau cawapres, kepentingannya adalah untuk kekuasaan. Itu yang kita tolak. Sekali lagi, siapapun yang maju sebagai capres atau cawapres tidak ada masalah kalau itu untuk kepentingan rakyat, kepentingan seluruh komponen Republik ini, bukan untuk kekuasaan. Dan siapapun yang nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden bisa membawa Republik ini menjadi lebih maju menuju Indonesia emas. Bukan sebagai penguasa yang otoriter, tidak mau dikritik. Ini ya sangat bahaya sekali ya. Kita bisa kembali pada zaman Orde Baru.